Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah sholat zuhur musola nopo Pak Dekan al ilmu hingga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah para alim ulama, Bapak Dekan, para dosen dan rekan-rekan serta mahasiswa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah ilmu. Shalawatuhu wa salamuhu ala Nabil Mustafa, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa teraturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga yaumil akhir. Allahumma amin. Panitia ngasih materi ke saya ini kita agak berat ya. Dan kemarin saya ngomong untuk direvisi kok enggak boleh gitu ya. Iman, amal, ikhlas ya. Iman, amal, ikhlas. Mohon nanti dikoreksi kalau ada keliru ya. Maka biasanya kita ini Bapak Ibu sekalian adalah konsep ya. Konsep di dalam Islam yang sudah lama ya, dan sudah baku ya Bapak Ibu. Mulai dari takriful iman ya. Definisi dari iman. Iman, kata iman itu fi'il lazim ya. Gusmik nopo Gustorik mungkin bisa koreksi. Fi'il lazim yang itu tidak butuh objek ya Bapak Ibu sekalian. Dan makna dari iman adalah tasdiqu bil qalb, pembenaran di dalam hati, pengucapan di dalam lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Sehingga dari bawaan lahir ya Bapak Ibu sekalian, dari bawaan lahir iman dan amal itu sudah berpasangan ya. Dari bawaan lahir iman dan amal sudah berpasangan. Kemudian definisi iman melekat di dalamnya adalah al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'asiyah au ma'asi. Iman itu naik turun Bapak Ibu sekalian. Naik dengan ketaatan dan turun dengan ma'asi atau maksiat. Sehingga usaha kita ya Bapak Ibu sekalian untuk mempertahankan hal tersebut. Dan di dalam Quran ya, budaya Quran itu Pak Bu, iman masdar derivatisasi iman, baik itu amanu, yu'minu, mu'minan dan bentuk yang lain itu biasanya digabungkan dengan amal. Contoh ayat pertama yang muncul surat pertama di bagian pertama Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang beriman itu melaksanakan sholat, beramal ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian contoh yang lain di surat Al-Mu'minun ya, surat ke-23 ayat pertama Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Siapa itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun, sampai dengan ulaika humul warithuna alladzina yarithuna al-firdaus dan seterusnya. Orang yang beriman itu mereka melaksanakan sholat dan beramal. Bahkan ibadah kita Bapak Ibu sekalian, puasa itu
ayatnya apa? Al-Baqarah ayat 183 ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Kata yaktub niku artinya farido, diwajibkan amal nggih. Bahkan majelis kita nih Bapak Ibu di surat apa? Juz 28 surat pertama Al-Mujadilah atau Mujadalah nggih. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang yang beriman, apabila kalian berada di dalam majelis itu tolong dilonggarkan. Terus kalau sempit-sempit gini itu tidak sesuai Quran nggih. Sehingga banyak ayat Bapak Ibu sekalian, kalau kita mencermati, kalau kita menghafal Quran, budaya Quran itu menggabungkan antara iman dan ilmu menjadi satu. Sehingga kewajiban kita Bapak Ibu kewajiban kita adalah memastikan bahwa iman kita tetap berada di atas dengan bil amal, dengan amal nggih. Itu konsepnya seperti itu, kaidahnya seperti itu. Itu definisi pertama nggih Pak Agung nggih, berhubungan dengan iman dan amal, hubungannya baik-baik saja nggih. Kemudian yang kedua adalah ikhlas. Nah, ikhlas itu dari secara bahasa berasal dari kata akhlasa yakhlusu ikhlasan nggih. Akhlasa masdarnya dari khalasa ditambah alif nggih. Fathahnya pindah ke alif. Ini napa khoknya ini mati jadi akhlas. Wah, bahasa Arab malah nih. Yang maknanya adalah usaha Bapak Ibu, karena dia adalah bentuknya kata kerja nggih. Usaha yang sungguh-sungguh bagi kita untuk menghilangkan, untuk memurnikan sesuatu. Itu kata sifat. Ngapunten, kata kerja. Sifatnya dikatakan ikhlas gitu ya. Jadi sifat yang selalu berusaha untuk memurnikan sesuatu itu dinamakan ikhlas. Orangnya mukhlis, jamaknya mukhlisin. Turun ayat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ya ampun sami pinter ya. Jadi kewajiban kita itu beramal, beriman, ditujukan kepada Allah, tidak peduli kepada omongan orang, tidak peduli dengan gunjingan orang dan seterusnya. Bahkan di dalam Quran, orang yang selalu terbiasa mukhlis itu kasrohnya diganti jadi fathah, mukhlas, mukhlasin di dalam surat Al-Hijr gitu. Fa bi'izzatika la ukhwiyannakum ajma'ina illa min ibadakumul mukhlasin. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku setan ya, bukan saya. Aku akan menggoda seluruh manusia dan pasti akan tergoda kecuali orang-orang yang terbiasa ikhlas. Nah, sehingga kaidahnya lah tadi nggih. Kalau tadi kita belajar kaidah iman amal, sekarang kita belajar kaidah ketiga hubungannya. Maka kaidahnya adalah ketika kita melakukan suatu budaya di dalam Quran, Bapak Ibu nanti bisa cek di dalam Quran nggih, bahwa setiap amal itu harus dilaksanakan secara ikhlas. Sehingga iman, amal, dan ikhlas itu trilogi Bapak Ibu sekalian. Trilogi. Nah, sekarang itu teorinya nih Bapak Ibu sekalian. Teori ini bisa didapat dari buku-buku nih. Pasti dapat nih kalau Bapak Ibu mau belajar kitab-kitab klasik nih, kitab kuning, kitab putih, kitab orange nih. Saking kuningnya nih sampai jadi orange. Maka pasti disebutkan hal seperti itu. Kemudian di dalam buku-buku yang bertajuk Tazkiyatun Nufs ya, salah satu contohnya adalah buku Minhajul Qasidin
Di situ disebutkan bahwa bagaimana cara kita mengaplikasikan, bagaimana cara kita menerapkan konsep tadi, trilogi tadi. Maka indikatornya sederhana Pak Bu, sederhana sekali. Suatu amal itu ketika sudah dilaksanakan atas dasar iman dan diniatkan hanya karena Allah atau dengan kata lain adalah ikhlas, maka perbuatan tersebut tidak akan menimbulkan kekecewaan di dalam diri kita. Cuma satu poin itu aja. Silakan nanti Bapak Ibu cek. Dan itu saya sendiri belum bisa mengamalkan. Misalkan di sini tadi ada Pak Cahyo, semester depan kok ternyata saya tidak dicatat dapat SKS. Terus saya kecewa karena lah makani opo, rezekinya dari mana. Nah, kekecewaan itu pasti ada yang salah di dalam konsep iman, amal, dan ikhlas. Kenapa? Karena keimanan kita pasti salah Pak Bu. Di dalam Quran surat Al-Isra surat ke-17 di situ Allah berfirman, salah satunya nahnu narzuqukum wa iyyakum inna qatlakum kana khit'an kabira wa la taqtulu anfusakum khasyata imlaq nahnu narzuqukum wa iyyakum inna khit'akum kana khit'an kabira, bahwa kamilah yang memberikan rizki kepada kalian. Sehingga ketika kita kecewa Bapak Ibu sekalian, maka pasti ada yang salah di dalam konsep tersebut. Kalau tadi berarti konsep keimanan kita salah. Kalau koruptor misalnya pun Mas, naik koruptor itu kan sudah ikhlas Nah, yang salah adalah dari sisi amal. Dari sisi amal. Kenapa? Ya jelas salah Allah berfirman di surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, kalian diminta untuk makan dari rizki yang diberikan kepada, yang baik yang diberikan kepada kalian. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ini sebagai pengingat buat saya pribadi, karena lima taqulu ma la taf'alun. Saya ngomong tapi saya nggak bisa beramal, sehingga yang paling dekat dengan ancaman tersebut adalah diri saya sendiri, Bapak Ibu sekalian. Sehingga mungkin pelajaran kita bisa ambil dari poin ini adalah indikator tadi, dan ini disebutkan di dalam banyak kitab. Silakan nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri bahwa ketika kita melakukan sesuatu dan ternyata itu di akhir menimbulkan kekecewaan, berarti ada yang salah di dalam konsep kita. Kenapa? Karena rufi'atil aqlami wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan lembaran telah mengering. Takdir sudah ditetapkan Bapak Ibu sekalian. Walaupun kita belum termasuk orang yang bisa mengamalkan, minimal kita sudah berilmu. Di kitab Bukhari disebutkan salah satu bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Jadi minimal kita sudah berilmu, maka mari bersama-sama kita menggunakan ilmu tersebut untuk memperbaiki diri kita. Memperbaiki diri kita agar menjadi pribadi-pribadi yang ikhlas di dalam beramal dan benar di dalam beriman. Sebelum diakhiri, saya mau mengutip salah satu perkataan yang masyhur di kalangan para santri. Perkataan ini tuh biasanya diberikan oleh Ustadz Kiai kami ketika belajar sudah mulai capek. Satu kalimat, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan belajar, taklim, mengaji, sekolah. Wa innamal hilmu bittahallum. Yang namanya sabar, ikhlas, rendah diri itu diperoleh dengan tahallum, berlatih. Nah, berlatihnya kapan? Yaitu ulul hayah, sampai dengan kita meninggal dunia. Perkataan mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alhamdulillahirabbil alamin. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.